Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dionaldo Reto dari kelas R10 Akuntansi Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 ini mengatur mengenai hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri berdasarkan UU Pajak Penghasilan. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di tahun yang sama. Nah, tujuan utama dari PPh pasal 24 ini untuk menghindari tarif pajak ganda atas penghasilan yang kita terima di luar dan dalam negeri, supaya kita tidak bayar pajaknya dua kali. Misalnya kita sudah bayar di luar negeri, terus kita harus bayar di dalam negeri, kan itu sangat tidak atau sangat merugikan untuk si wajib pajaknya. Selanjutnya ada batas maksimum seberapa besar sih pajak penghasilan tadi bisa dikreditkan. Nah, batas maksimum pengkreditan ini berpegang pada peraturan batas maksimum dengan mengambil nominal terendah dari yang pertama jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Jadi batas kredit maksimum ini harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Yang kedua, harus lebih rendah dari eh, penghasilan luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikali dengan PPh terutang. Artinya jika eh, nominal dari atau hasil dari penghasilan luar negeri dibagi dengan PKP lalu dikali dengan PPh terutang itu lebih rendah, itu maksudnya kredit itu lebih rendah dari penghasilan luar negeri dibagi dengan PKP dikali PPh terutang, itu bisa dikreditkan. Kemudian harus lebih rendah dari jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Selanjutnya, jika jumlah PPh luar negeri melebihi besarnya pajak yang dapat dikreditkan, maka kelebihan tersebut yang pertama tidak dapat dihitung dengan PPh terutang. Yang kedua, tidak boleh dibebankan dengan biaya atau pengurang penghasilan. Yang ketiga, tidak dimintakan restitusi. Selanjutnya ada daftar sumber penghasilan luar negeri. Yaitu ada 6. Yang pertama ada penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua ada pendapatan lain berupa bunga, royalti, sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga ada jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keempat, keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kelima, pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keenam, keuntungan dari pengalihan harta tetap. Nah, tahapan pertama untuk menghitung kredit pajak, yang pertama itu kita menentukan dulu total dari pajak terutang kita, yaitu yang kita dapat dari penjumlahan eh, pendapatan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kita langsung saja masuk contohnya. Nah, kita punya di sini misal penghasilan dalam negeri kita sebesar 800 juta, kemudian penghasilan luar negeri sebesar 400 juta, itu kita tambahkan dapatlah 1,2 miliar. Kemudian dikalikan dengan tarif PPh sebesar 25%, dapatlah 300 juta. Itu PPh dari total pendapatan dalam maupun luar negeri. Kemudian kita tentukan dulu kredit maksimum yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara membagi dari penghasilan luar negeri yang sebesar 400 juta dibagi dengan total penghasilan yang 1,2 miliar tadi dikali dengan total PPh terutang sebesar 300 juta, dapatlah 100 juta. Ini maksimum yang dapat dikreditkan. Kemudian kita menghitung untuk pengkreditannya, yaitu dengan cara kita mengalihkan tarifnya dikali dengan penghasilan yang luar negeri ini, dapatlah 80 juta. Nah, nominal 80 juta ini adalah besaran kredit yang dapat
diberikan untuk mengurangi uh, atau menghindari uh, terjadinya pajak ganda. Selanjutnya kita masuk ke materi pajak penghasilan pasal 25. Nah, pasal 25 ini itu mengatur tentang angsuran. Jadi angsuran yang akan menjadi bagian pelunasan secara kolektif atas SPT tahunan, pajak penghasilan yang merekam seluruh penghasilan dari awal sampai dengan akhir tahun. Ini maksudnya ini mengatur tentang metode angsuran dalam pembayaran pajak. Yang pertama itu kita masuk ke ketentuan besaran angsuran PPh pasal 25. Yang pertama itu besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan sebesar pajak PPh terutang dikurang dengan 1 PPh yang dipotong dalam pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut dalam pasal 22 dan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kemudian untuk tarif PPh pasal 25 ini sebenarnya tidak ada tarifnya karena ini merupakan metode untuk angsuran itu tadi, jadi ini tidak ada tarifnya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke perhitungan PPh pasal 25. Nah, di sini ada soal yaitu PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh Badan tahun 2023 Tuan A adalah 50 juta. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut. Ini ada PPh terutang tahun 2024 sebesar 50 juta dikurangi dengan PPh dipotong memberi kerja yaitu pasal 21 dan ada yang dipungut pihak lain dan PPh dipotong pihak lain sebesar totalnya yaitu 30 juta. Termasuk ini ada kredit PPh di luar negeri. Nah, total kreditnya 35 juta. Jadi angsuran PPh-nya itu tinggal kita kurangkan dengan PPh terutang tahun pajak 2024 dikurang dengan jumlah kredit pajak. Dapatlah hasilnya 15 juta. Nah, 15 juta ini dibagi selama 12 bulan karena kita mau nyicilnya karena untuk pencicilannya selama 12 bulan maka per bulannya didapatlah 1.250.000 ini. Kemudian untuk PPh badan itu PT AAA bergerak di bidang produksi makanan yang dimana penjualnya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya satu perusahaan, perusahaan ini juga melakukan ekspor ke luar negeri seperti Thailand, Korea Selatan. Nah, misalnya pada data pajak angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah sebesar 168.952.456 dan jumlah penghasilan PT AAA dalam setahun lebih dari 50 miliar, maka perhitungan menggunakan tarif PPh badan 22%. Ada pula rugi sebelum pajaknya atau penghasilan kena pajak sebesar 937.688.000 rupiah. Maka perhitungan pasal 25 badan PT AAA sebesar perhitungannya itu kita cari PPh badannya dulu dengan kita mengalihkan pendapatan atau penghasilan kena pajaknya sebesar 937 juta sekian ini dikali dengan tarifnya yaitu 22% sama dengan 206 juta sekian 206.291.360. Nah, kemudian ternyata sudah ada PPh yang sudah ada pajak yang kita bayarkan nih sebesar 168.000 ini, 168 juta sekian ini, maka kita kurangkan dari PPh badan yang masih terutang ini dikurang yang sudah kita bayarkan. Dapatlah 30 juta 308, ini maaf ini salah ketik,
Rp308.904. Kemudian tinggal dibagi 12 untuk sisa angsuran PPh 25-nya sebesar 3,109 atau Rp3.109.074 per bulannya. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.